Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, Oma, Opa, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Mari kita memulai hari baru dengan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur diberi kesempatan memasuki hari baru, dan kami rindukan firman-Mu yang membimbing kami bagaimana kami dapat hidup hari ini lebih baik dari kemarin. Kami mohon Roh Kudus bimbinglah kami dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab di hari Senin 16 November 2020 ini diambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 4 ayat 8 sampai 24. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedesh. Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedesh, maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Adapun Heber, orang Keni itu, telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon Tarbantin di Zaanaim yang dekat Kedesh. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia dari Haroset Hagoyim ke Sungai Kison. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, "Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau?" Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu, sebab ada perhubungan baik antara Yabin, Raja Hazor, dengan keluarga Heber, orang Keni itu. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, "Singgahlah, tuanku, silakan masuk, jangan takut." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, "Berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus." Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinyalah dia minum dan diselimutinya lah pula. Lagi katanya kepada perempuan itu, "Berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, 'Ada orang di sini?' maka jawablah, 'Tidak ada.'" Tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantaknyalah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Lalu masuklah Barak ke dalam, dan tapaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin, raja Kanaan, di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, raja Kanaan itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hidup kita setiap hari. Oma, Opa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, di balik masa pandemi yang berisi keprihatinan, tetap kita bisa jumpai kisah menguatkan hati menjalani masa yang tidak mudah ini. Kisah pengalaman beberapa orang yang menjalani masa isolasi di rumahnya, ketika satu persatu orang dinyatakan terpapar COVID-19, tentu ini menjadi berita buruk bagi yang bersangkutan.
mulai dari terbatasnya waktu untuk bekerja, kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, sampai persoalan stigma negatif yang masih dilekatkan kepada mereka. Bersyukur, kini masyarakat mulai bergerak melawan stigma, berupaya memutus rantai penyebaran virus, yaitu dengan saling bekerja sama di antara sesama warga. Mulai dari menguatkan mereka secara mental, hingga menyokong kebutuhan makanan bagi kehidupan tetangga mereka yang terpapar. Nah, bangsa Israel harus menghadapi serangan orang-orang Kanaan di bawah pemerintahan Yabin, Raja Hazor. Melalui Deborah dan Barak, Allah berhasil membawa bangsa Israel memasuki kemenangan. Suatu hal yang luar biasa karena Deborah dan Barak harus berhadapan dengan panglima perang Kanaan, Sisera, yang dikenal dengan kekuatan militernya. Hal itu tidak dapat dicapai bila Deborah dan Barak tidak saling bekerja sama. Keberhasilan itu berangkat dari kesadaran keduanya bahwa masing-masing mereka memiliki peran dan kemampuan membawa bangsa Israel kepada kemenangan. Oma, opa, bapak, ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita tidak pernah dapat menolak kesulitan dalam hidup. Tetapi ingatlah bahwa di dalam dunia yang merupakan rumah kita bersama, Tuhan hadirkan diri kita dan orang lain. Sepanjang kita hidup suka bertolong-tolongan, maka tidak ada seorang pun yang tidak berguna. Masing-masing memegang peranan untuk hadir bekerja sama, saling menguatkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami memohon kepadamu, ajar kami membangun kerjasama dengan orang lain di tengah masa pandemi ini. Sehingga beban yang satu tidak harus dipikul sendiri, tetapi kami bersedia untuk turut memikul. Bahkan beban kami pun menjadi lebih ringan karena ada sesama kami yang bersedia bekerja sama meringankan beban kami. Dengan demikian kami membangun hidup yang lebih baik. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, kiranya kami dapat terus membangun kerjasama dengan siapapun orang di sekitar kami dan Engkau dipermuliakan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.